Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait analisis etika bisnis periklanan pada billboard Lei Mineral. Tonton sampai habis ya. Nah, teman-teman, ini dia iklan billboard Lei Mineral yang menjadi fokus analisis kami. Pada billboard ini terlihat dua bayi dengan klaim bebas BPA, jadi aman untuk bayi dan keluarga. Sekilas iklan ini terlihat menarik dan informatif, namun justru bagian inilah yang memicu perhatian publik. Penggunaan bayi sebagai pemeran utama ditambah dengan klaim keamanan produk dianggap berpotensi menyesatkan konsumen. Selain itu, tampilan ini juga memunculkan pertanyaan besar terkait etika periklanan. Apakah penggunaan anak dalam konteks seperti ini sudah sesuai aturan yang berlaku atau justru melanggar? Jadi mari kita masuk ke pembahasan. Analisis etika bisnis periklanan pada iklan Lei Mineral. Yang pertama, truthfulness atau kebenaran. Dalam etika bisnis, truthfulness menilai apakah informasi dalam iklan benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Jika dilihat dari sisi kebenaran, terdapat beberapa catatan penting, yaitu yang pertama, klaim aman untuk bayi dan keluarga. Tidak dijelaskan batasannya. Iklan tidak memberitahu konsumen bahwa keamanan yang dimaksud hanya terkait kemasan, bukan kualitas air, standar khusus bayi, ataupun proses produksinya. Akibatnya, konsumen bisa menganggap produk ini sepenuhnya aman untuk bayi dalam kondisi apapun. Padahal, air mineral biasa tidak dirancang sebagai air steril khusus bayi. Lalu yang kedua, tidak ada bukti pendukung seperti sertifikat atau hasil uji yang memperkuat klaim keamanan. Iklan juga tidak menjelaskan apa itu BPA atau mengapa bebas BPA dianggap penting, sehingga klaim yang benar secara fakta tidak terdengar berlebihan atau tidak lengkap. Lalu yang ketiga, penggunaan bayi sebagai pusat visual iklan dapat membuat konsumen berpikir bahwa produk ini memang khusus untuk bayi atau benar-benar aman dikonsumsi bayi secara semua kondisi. Padahal air mineral biasa tidak memiliki standar khusus bayi seperti air steril. Untuk dimensi yang kedua yaitu dimensi transparansi atau kejelasan informasi. Nah, jadi dalam etika bisnis, transparansi itu memiliki arti bahwa sebuah perusahaan harus memberikan informasi dengan jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh konsumen. Nah, dengan tujuan agar konsumen itu mampu untuk membuat sebuah keputusan yang benar dengan sadar berdasarkan informasi akurat yang disampaikan oleh perusahaan. Nah, pada iklan Lei Mineral ini terdapat klaim utama adanya bebas BPA, jadi aman untuk bayi dan juga keluarga. Nah, dari sisi positifnya, informasi bebas BPA ini cukup spesifik sehingga bisa membantu keluarga dalam memilih produk yang dianggap lebih aman untuk bayi dan juga keluarganya. Nah, tetapi ada beberapa aspek yang menurut saya kurang etis terkait iklan tersebut. Selanjutnya terdapat kelebihan dan kekurangan dalam iklan Lei Mineral dalam dimensi transparansi. Nah, yang pertama pada sisi kelebihan, nah di sini tuh iklan Lei Mineral sudah memberikan informasi yang cukup mengenai keunggulan produknya yaitu bebas BPA. Nah, klaim yang digunakan Lei Mineral ini justru memberikan nilai plus bagi konsumen karena akhirnya mereka mau untuk menggunakan produk mereka sebagai air minum keluarga karena terdapat klaim bebas BPA. Informasi mengenai BPA ini juga menunjukkan bahwa perusahaan mau untuk menampilkan fitur yang relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Namun di sisi lain terdapat juga kekurangan yang cukup signifikan dalam klaim aman bagi bayi dan juga keluarga. Karena klaim tersebut itu ditampilkan cukup umum tanpa adanya penjelasan lebih lanjut mengenai batasannya. Karena konsumen tidak diberitahu informasi keamanan yang dimaksud itu hanya terkait kemasan, kualitas air, atau proses produksi yang digunakan oleh Lei Mineral. Iklan tersebut juga tidak memberikan bukti pendukung seperti sertifikasi atau hasil uji yang dapat memperkuat adanya klaim bebas BPA. Nah, berdasarkan beberapa penelitian yang saya temui, bahwa penggunaan bayi sebagai pemeran utama dalam iklan ini justru menimbulkan kesesatan karena seolah-olah sepenuhnya aman bagi bayi dalam kondisi apapun. Sehingga visualisasi ini berpotensi membuat konsumen salah memahami informasi yang telah diberikan. Baik, yang selanjutnya yaitu dimensi etika non-deceptif. Dalam etika bisnis, non-deceptif berarti perusahaan itu wajib memastikan bahwa setiap pesan yang disampaikan itu tidak menyesatkan. Jadi informasi dalam iklan itu harus akurat, lengkap, dan juga tidak membuat konsumen itu mengambil kesimpulan yang salah akibat adanya penyederhanaan pesan. Dalam kasus billboard Lei Mineral terdapat klaim besar bebas BPA jadi aman untuk bayi dan juga keluarga yang dipadukan dengan visual dua bayi yang sedang berinteraksi dengan galon Lei Mineral. Nah, kombinasi ini tuh sangat kuat dalam membentuk persepsi bahwa air galon tersebut sepenuhnya aman untuk dikonsumsi oleh semua bayi tanpa adanya pengecualian.
Jadi permasalahannya, pesan ini tuh berpotensi menyesatkan secara implisit, karena klaim bebas BPA memang benar secara fakta, tapi kemudian diarahkan untuk menunjukkan bahwa produk aman untuk bayi ini tanpa memberikan konteks medis yang penting. Jadi dalam praktik kesehatan bayi, terutama di bawah usia 6 bulan, tidak dianjurkan mengonsumsi air mineral tanpa rekomendasi tenaga medis. Namun billboard ini tidak menyampaikan batasan tersebut. Jadi ditambah visual bayi yang tampak nyaman di samping galon mineral memperkuat persepsi bahwa produk aman tanpa syarat, sehingga konsumen dapat menarik kesimpulan yang lebih luas daripada yang sebenarnya. Jadi, pelanggaran non-deceptif ini berpotensi menimbulkan dampak etis yang cukup besar. Pertama, orang tua bisa salah memahami keamanan produk dan juga menganggap bahwa semua jenis air mineral itu bebas BPA yang otomatis aman dikonsumsi oleh bayi. Lalu kedua, jika konsumen merasa bahwa klaim tersebut tidak lengkap atau menyesatkan, ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap perusahaan. Brand yang terkesan menyampaikan informasi kesehatan secara berlebihan atau tanpa konteks bisa mengalami penurunan kredibilitas. Jadi berdasarkan analisis etika non-deceptif, iklan pada billboard mineral ini dapat dikategorikan berpotensi misleading karena menyederhanakan isu kesehatan bayi yang tidak memberikan konteks yang diperlukan agar konsumen itu dapat memahami batasan keamanan produk mineral itu dengan benar. Selanjutnya, dilihat dari dimensi etika non-eksploitatif. Penggunaan bayi sebagai pemeran utama dalam billboard Le Mineral ini menjadi masalah serius. Iklan ini menjadikan anak sebagai objek persuasi untuk menimbulkan kesan bahwa produk tersebut aman bagi keluarga. Padahal, bayi tidak memiliki kapasitas untuk memahami ataupun menyetujui pesan iklan, sehingga pemanfaatan kepolosan mereka sebagai alat pemasaran termasuk dalam kategori eksploitasi. Pelaksanaan iklan ini juga tidak sesuai dengan etika pariwara Indonesia pada bab 3 pasal 315 yang melarang anak di bawah 5 tahun tampil dalam iklan tanpa adanya pendampingan dari orang tua. Namun pada billboard ini bayi tampil sendiri sehingga memperlihatkan eksploitasi simbolik guna memperkuat klaim bebas BPA aman untuk bayi dan keluarga. Akibatnya, tindakan ini bukan hanya menyalahi aturan, tetapi juga mengabaikan perlindungan anak sebagai kelompok yang rentan. Dampaknya bisa merusak kepercayaan publik dan menurunkan kredibilitas dari merek kriminal sendiri, karena konsumen melihat bahwa emosi mereka dimanfaatkan demi kepentingan promosi. Jika dilihat dari keempat dimensi etika, iklan Le Mineral dapat dianggap tidak etis, meskipun klaim bebas BPA benar, namun informasi yang diberikan tidak lengkap sehingga bisa membuat orang salah paham tentang keamanan produk untuk bayi. Iklan juga tidak transparan karena tidak menjelaskan apa itu BPA, manfaatnya itu apa, atau bukti pendukung lainnya. Selain itu, pesan aman untuk bayi dan keluarga yang dipadukan dengan gambar dua bayi membuat iklan menjadi menyesatkan, seolah air galon aman untuk semua bayi dalam kondisi apapun. Penggunaan bayi tanpa pendampingan orang tua pun bisa melanggar aturan periklanan dan dianggap mengeksploitasi anak untuk menarik perhatian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi dampak yang dapat terjadi akibat iklan Le Mineral ini. Nah, jadi secara positif, iklan Le Mineral mengklaim adanya bebas BPA ini tuh menimbulkan tingkat kesadaran konsumen, terutama bagi orang tua dalam memilih produk dengan kemasan plastik atau kemasan lainnya bagi makanan dan juga minuman yang akan dikonsumsi, terutama untuk anak-anak dan juga untuk bayi. Namun, ada pula potensi dampak negatif mengenai adanya klaim aman untuk bayi dan juga keluarga ini diberikan tanpa penjelasan yang lengkap. Karena konsumen bisa saja memahami bahwa produk ini tuh sepenuhnya sangat aman untuk bayi tanpa mempertimbangkan aspek lain seperti adanya takaran konsumsi, proses produksi, dan juga keamanan dengan jangka panjang. Nah, ada beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa penggunaan bayi tanpa didampingi oleh orang tua dalam iklan ini itu dapat menyesatkan masyarakat dalam memahami produk tersebut. Karena seolah-olah bayi itu dapat mengonsumsi produk dengan aman tanpa pengawasan. Nah, dampak dengan jangka panjang lainnya, pelanggaran etika pada iklan seperti ini itu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap merek dan menimbulkan kekhawatiran terkait adanya perlindungan anak dalam media promosi. Saat ini kita akan membahas tentang implikasi bagi perusahaan dan juga bagi masyarakat. Bagi perusahaan yang pertama yaitu resiko, reputasi, dan juga kepercayaan publik. Karena dengan mereka klaim bebas BPA jadi aman untuk bayi dan juga keluarga, yang disampaikan dengan tanpa adanya konteks medis atau batasan usia dapat dianggap berlebihan dan juga menyesatkan yang berpotensi akan menurunkan kepercayaan konsumen. Nah, lalu yang kedua yaitu potensi sanksi atau adanya kritik dari regulator. Karena menurut etika pariwara Indonesia pada bab 3 pasal 315, anak di bawah 5 tahun harus didampingi orang tua jika tampil dalam iklan. Nah, pada billboard terminal ini tidak adanya pendamping pada dua bayi yang
tertampil pada iklan tersebut, sehingga melanggar aturan perlindungan anak dan juga dapat memicu sanksi atau kritik dari lembaga pengawas periklanan. Lalu yang ketiga yaitu eksploitasi emosional. Dengan penggunaan bayi sebagai pusat visual, dapat dianggap memanfaatkan kepolosan anak untuk promosi yang merugikan citra merek dan juga kredibilitas perusahaan dalam jangka yang panjang. Selanjutnya yaitu implikasi bagi masyarakat. Nah, yang pertama yaitu salah persepsi tentang keamanan produk. Jadi, klaim aman untuk bayi tanpa konteks usia atau kondisi kesehatan dapat membuat orang tua itu salah mengira bahwa air galon itu aman untuk semua kalangan bayi, termasuk bayi yang berusia di bawah 6 bulan. Padahal secara medis, bayi itu sebaiknya tidak mengonsumsi air mineral secara langsung tanpa saran dari tenaga medis. Lalu yang kedua yaitu keputusan konsumsi yang tidak tepat. Jadi orang tua atau masyarakat itu berpotensi membeli atau memberikan produk tanpa mempertimbangkan takaran kualitas air dan juga kondisi kesehatan bayi yang bisa berdampak negatif pada kesehatan bayi atau anak-anak. Baik, yang ketiga yaitu normalisasi eksploitasi anak. Visual bayi tanpa pendampingan itu menormalisasikan penggunaan anak sebagai pemicu emosional dalam iklan, sehingga menguatkan budaya eksploitasi simbolik anak di media informasi atau promosi. Oleh karena itu, setiap klaim dalam iklan itu sebaiknya akurat, transparan, dan juga tidak menyesatkan dan memperhatikan perlindungan anak. Dapat disimpulkan teman-teman bahwa iklan billboard Le Mineral ini memunculkan persoalan etika karena menampilkan bayi tanpa pendamping dan memberikan klaim keamanan produk yang belum dijelaskan secara lengkap. Untuk itu ada beberapa perbaikan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah kehadiran orang tua harus ditampilkan agar tidak muncul kesan bahwa bayi dapat menentukan konsumsi produk sendiri. Yang kedua, klaim seperti aman untuk bayi itu harus berbasis data atau sertifikasi yang jelas sehingga tidak menyesatkan konsumen. Yang ketiga, penggunaan bayi jangan semata-mata dijadikan pemicu emosi, tetapi harus ditempatkan dalam konteks yang tepat dan tidak eksploitatif. Selain itu, pesan iklan perlu lebih informatif. Jika ingin menonjolkan keunggulan bebas BPA, maka sertakan penjelasan singkat atau rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan memperhatikan ketentuan etika pariwara, iklan akan lebih transparan, kredibel, dan mampu membangun kepercayaan publik tanpa menimbulkan salah persepsi.